Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di hari pertama ini, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020. Semoga kita semua dapat beraktivitas dan tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi tematik hari ini kita masih belajar pada tema 3, subtema 4, mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Materi ini ada pada pembelajaran 3 halaman 188 sampai 191 pada buku paket kalian. Nah, materi ini mengenai pemanasan global. Tentu kalian pernah mendengar ya dengan kalimat pemanasan global. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama materinya. Pemanasan global atau disebut global warming. Pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Penyebab pemanasan global adalah polusi udara. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan adalah penyebab polusi udara. Penyebab polusi disebut polutan. Gas polutan menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu di bumi makin panas. Suhu yang panas mengakibatkan es kutub mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut naik. Permukaan air laut yang naik dapat menyebabkan beberapa pulau tenggelam. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga merasakan dampak pemanasan global. Banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Hewan dan tumbuhan itu dapat mengalami kepunahan. Akibatnya, bencana kelaparan akan melanda manusia karena kekurangan bahan makanan. Ya, seperti kita tahu, bahan makanan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Jika hewan dan tumbuhannya punah, maka kita pun akan mengalami kekurangan bahan makanan. Maka terjadilah kelaparan. Nah, kita dapat membantu mengurangi laju pemanasan global, seperti gerakan berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat yang dekat. Misalnya, jika kamu berangkat ke sekolah dengan jarak dari rumah kamu ke sekolah tidak terlalu jauh, maka kita berjalan kaki itu lebih baik, lebih menyehatkan juga. Atau misalnya kamu membawa sepeda atau menggunakan transportasi umum saat bepergian ke tempat yang jauh. Tapi ini tentunya dalam kondisi normal ya, bukan seperti sekarang sedang musim pandemi COVID-19. Tentunya untuk bepergian menggunakan transportasi umum kita harus betul-betul dipikirkan, betul-betul kalau memang tidak terlalu penting, lebih baik kita di rumah aja ya. Kalau memang kita mendesak untuk pergi dan menggunakan kendaraan umum, maka harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, misalnya menggunakan masker, jaga jarak ya, dan lain sebagainya. Nah, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon dan merawat tanaman, dan hemat dalam menggunakan listrik dan air bersih. Itu juga dapat mengurangi laju pemanasan global. Nah, ini mungkin yang lebih tepat yang sekarang bisa kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Ini seperti menanam pohon, merawat tanaman ya. Apalagi sekarang kalian belajarnya di rumah, itu kalian bisa mendapatkan waktu lebih banyak lagi untuk membantu orang tua ya, untuk membantu ayah, ibu yang senang merawat tanaman. Misalnya kalian punya tugas untuk menyiram tanaman ya. Nah, itu juga bermanfaat selain sebagai hobi, juga kita dapat mengurangi laju pemanasan global yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini. Nah, dari teks tersebut yang telah kita baca, nah tentu kalian mendapatkan kosakata baru ya, misalnya suhu. Nah, suhu itu apa? Suhu artinya derajat panas suatu benda. Nah, bisa juga atau kutub ya, satu lagi kutub artinya ujung poros atau sumbu bumi.
Nah, terus yang ketiga ada polusi, artinya pengotoran atau pencemaran. Kemudian ada lagi adaptasi, artinya penyesuaian. Dan yang terakhir ada dampak, artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Nah, dari kosakata ini kita bisa belajar membuat kalimat, misalnya suhu. Kalimat untuk suhu bisa juga seperti ini. Pemanasan global dapat terjadi apabila suhu rata-rata di bumi meningkat. Kemudian yang kedua, untuk kutub, kalian bisa membuat kalimat seperti ini. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang ketiga, untuk kata polusi, kalian bisa membuat kalimatnya seperti ini. Asap kendaraan mengakibatkan polusi udara. Kemudian yang keempat, adaptasi. Misalnya banyak hewan dan tumbuhan sulit beradaptasi karena pemanasan global. Kemudian yang terakhir, dampak dari pemanasan global akan berpengaruh pada makhluk hidup di bumi. Ya, itu beberapa kosakata baru yang bisa kalian pelajari. Nah, terus selanjutnya pemanasan global yang berlangsung lama dapat menyebabkan bencana. Nah, sekarang kalian punya tugas untuk berdiskusi ya, berdiskusi dengan pendamping kalian di rumah mengenai materi pemanasan global ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? Nomor 2, apa penyebab pemanasan global? Nomor 3, apa sajakah bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan? Dan yang terakhir, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Jika kalian menyimak tadi apa yang Ibu sampaikan, pasti kalian bisa menjawab ya. Nah, hasil diskusi itu kalian tuliskan dengan format ini. Ada pada buku paket kalian. Nah, pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer ataupun daratan dan lautan. Kemudian selanjutnya penyebab dari pemanasan global adalah polusi udara, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Kemudian bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah dengan cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Tentu untuk menghemat listrik dan air kalian sudah pelajari pada kelas sebelumnya ya. Di kelas 2 kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara menghemat air, menghemat listrik. Nah, tugas kalian itu ada pada halaman 190 sampai 191, ada pada tabel, terus membuat kalimat dan menuliskan hasil diskusi dengan pendamping kalian. Nah, itu semua kalian bisa kerjakan dengan baik. Dan cara menyimak tadi penjelasan dari Ibu, simak kembali videonya. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.